Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fredian Septanugroho dengan NIM A11 2021 13874. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skema dari website yang sudah saya buat dari penugasan satu kemarin. Saya sudah selesai membuat website ini dan di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai skema dari website yang sudah saya buat untuk penugasan bimbingan karir. Bagian pertama, ketika kita mengakses website ini, kita akan diarahkan ke index.php, mana di sini ada bagian home, ada bagian about us, ada bagian contact us. Yang di sini ada fitur login, di mana ada login untuk pasien, ada login untuk dokter, dan juga login untuk admin. Nah, ini adalah codingannya. Sini ada login pasien, ada login dokter, kemudian login admin. Kita akan bahas di login admin terlebih dahulu. Kita coba masuk di admin. Oke, benar. Di bagian admin ini, ketika kita klik akan diarahkan ke login.php. Di bagian login.php ini terdapat front yang actionnya kita akan diarahkan di page login, cek login.php. Login, cek login. Ini adalah skema yang sudah saya buat, di mana username dari admin itu sendiri saya namain dengan admin, kemudian passwordnya admin selalu benar. Kemudian ketika kita masuk, kita akan diarahkan ke dashboard admin. Kita coba admin, maksudnya admin selalu benar. Ini adalah tampilan dari dashboard admin. Di bagian sidebar terdapat dashboard, ada dokter, ada poli, ada obat, ada pasien, dan terakhir ada logout. Kita coba lihat di bagian dashboard admin. Ini ada navbar, kita diarahkan di komponen navbar. Ini kemudian ada sidebar. Ini bagian sidebarnya. Tadi ada dashboard, ada dokter, ada poli, ada obat, ada pasien. Jadi di sini. Kemudian untuk kontennya, konten dari dashboard ini kita diarahkan ke halaman index3.php, dashboard index 3. Nah, ini adalah bagian dari dashboard ketika kita mengakses dashboard admin. Ini ada jumlah pasien dan info-info yang lain. Baik. Kemudian ini ada menu dokter, di mana di dokter ini kita bisa menambahkan, bisa mengedit, bisa menghapus. Di bagian poli juga sama, kita bisa menambahkan, bisa mengedit, dan juga bisa menghapus. Ada obat. Untuk skema codingnya terdapat di bagian sini, ada dokter. Kemudian di dokter ini kita diarahkan ke dokter index.php. Ini adalah tampilan dari dashboard admin untuk sidebar bagian dokter tadi. Ini mengambil query-nya. Ada fitur untuk hapus, fitur untuk tambah dokter, kemudian ada fitur untuk update. Oke, kita coba tambahkan dokter. Nama dokter aja. Alamat Tayu, nomor HP sebutan. Kita coba di poli anak, kita tambahkan. Nah, ini dokter sudah berhasil ditambahkan. Oke, kita coba edit. Ini misalnya alamatnya ganti, pindah di Semarang. Kemudian ini nomornya salah, dan kita simpan.
maka data otomatis akan berubah karena kita tadi melakukan edit. Dan kita juga bisa melakukan hapus. Kita coba hapus data yang kita tambahkan tadi, hapus. Oke, data berhasil dihapus. Sama skemanya, ini ada poli, ada obat, ada pasien, skemanya sama. Jadi di sini ada obat, ini ada hapus obat, ada tambah, ada update, kemudian poli, pasien juga sama. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai skema dari dokter. Oke, kita ambil contoh, kita pakai Fredian ya. Kita masuk dokter, selanjutnya Fredian. Untuk passwordnya sama seperti username. Dia masuk. Nah, bagian dashboard dokter ini terdapat ada jadwal praktek, kemudian ada periksa pasien, ada riwayat pasien. Untuk skemanya ada di bagian dashboard dokter. Ini dashboard dari dokternya. Untuk kontennya kita diarahkan ke indeks 2. Selamat datang dokter. Kemudian kita akan coba menambahkan jadwal praktek. Tambah semisal hari Rabu mulai jam 12.00 selesai jam 12.00. Tambahkan. Oke, data berhasil kita tambahkan. Kemudian tadi ini Rabu. Kita bisa melakukan edit untuk status. Ini dimana kita bisa mengaktifkan ketika kita mau melakukan pemeriksaan di aktif hari Rabu, kita bisa klik bagian sini. Kita mau periksa aktif di hari Rabu. Status akan berubah di hari Rabu yang sudah kita inputkan tadi. Lanjut, ada periksa pasien yang sudah saya lakukan kemarin. Terus dari riwayat pasien, detail riwayat periksa, periksa pasien. Ini ada edit periksa, ini bagian indeksnya. Ini ada bagian periksa pasien, ini bagian dari dokter tadi. Dari saya ada periksa pasien. Kita bisa melakukan edit juga di sini. Ketika kita keluhannya salah melakukan catatan, kita bisa beri catatan yang lain. Jangan berbeda dan minum es batu. Kita bisa simpan. Maka keluhan dari catatan yang kita tambahkan tadi itu otomatis berubah. Pasien. Oke, kita lanjut di bagian pasien. Nah, untuk pasien, untuk yang belum punya username dan password, maka kita harus registrasi dulu. Nah, ini di registrasi kita dimintai nama, nomor KTP, alamat, password, dan nomor handphone. Nah, ini di bagian login user. Jika kita belum punya akun, kita registrasi dulu. Maka kita diarahkan ke registrasi. Ini register dari sini. Ini menginginkan nama, password, alamat, nomor KTP, nomor HP, juga nomor rekam medis. Nah, nomor rekam medis ini didapatkan dari tahun, bulan, kemudian ini ada untuk ID-nya. Dia mendaftar di ID berapa, misal sudah ada 7 orang mendaftar, maka otomatis
nomor rekam medis yang mendaftar tadi akan melanjutkan dari nomor yang sudah ada, seperti itu. Oke, kita coba buat, misal namanya Karin, TP 12345 alamat Jalan Kenangan. Passwordnya kita buat sama aja ya, passwordnya Karin info 9876. Kita buat akun, ini berhasil. Kita coba login akun yang kita buat tadi, kita Karin dan passwordnya sama Karin, kita masuk. Nah, ini adalah dashboard awal ketika kita login sebagai pasien. Ada dashboard, ada daftar poli. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, nomor rekam medis dapat dari tahun, kemudian bulan, dan nomor ID. Nomor ID misal sudah ada tadi sudah ada 4 pasien, maka otomatis pasien yang baru akan dapat antrian berikutnya dengan 05 nomor rekam medis yang dia dapat. Oke, di sini kita bisa memilih poli. Tadi yang saya inputkan ada poli gigi. Nah, ini ada dokternya, ada Dedi dan juga Fredian. Kita coba di Fredian saja. Keluhan gigi sensitif dengan suhu dingin. Oke, kita daftar. Ini di sini ada riwayat daftar poli. Ini kita bisa lihat detailnya. Ini biaya periksa belum ada karena belum diperiksa. Kemudian kita coba di bagian tadi pasien, kita coba masuk bagian dokter. Fredian, passwordnya Fredian, periksa pasien. Ini ada nama pasien yang sudah kita inputkan barusan tadi, dengan keluhan gigi sensitif dengan suhu dingin. Oke, kita coba periksa, misal harinya hari ini, catatan jangan mengkonsumsi es dan istirahat cukup. Oke, buat gini aja. Kemudian obat kita pilih jangan sapion, dan kita coba pilih apa ya, Hexadol lah, saya nggak tahu obat. Oke, coba bikin Hexadol, kita periksa. Nah, ini setelah kita periksa, maka otomatis akan menambah di riwayat pasien. Nah, ini sudah ada. Kita bisa lihat juga detail riwayat periksanya dengan keluhan gigi sensitif dengan suhu dingin. Ini ada biayanya, ada biaya dari biaya obat dan juga biaya periksa. Kita coba lihat lagi di bagian pasiennya untuk memastikan tadi detailnya. Passwordnya masuk. Nah, ini untuk detailnya bisa kita lihat. Biaya periksanya tadi kan belum ada, ini sudah ada biaya periksa dengan jumlah 170.000, seperti itu. Bagian mana yang belum saya jelaskan ini? Sepertinya sudah semua ya. Oke, setelah ini mungkin saya akan tambahkan video yang kemarin saya buat. Di penugasan pertama, saya sudah menjelaskan secara lengkap mengenai penggunaan dari aplikasi yang sudah saya buat, aplikasi website yang sudah saya buat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Fredian Septa Nugroho dengan NIM A11 2021 13874. Di sini saya akan menjelaskan penugasan dari bimbingan karir, yaitu membuat website poliklinik. Di sini saya sudah membuat menggunakan PHP natif dengan nama Poli. Ketika kita mau mengakses website ini, pertama kita akan diarahkan di bagian beranda ini, di mana di sini terdapat menu home, kemudian ada juga about us, dan terakhir ada kontak di sini ya. Kemudian di bagian sini terdapat menu login, ada login pasien, login dokter, dan juga login admin. Oke, kita akan lakukan demo aplikasi ini. Kita coba masuk dulu ke admin. Ini terdapat username-nya admin. Untuk passwordnya admin selalu benar. Oke, kita sudah masuk di bagian admin. Di bagian admin ini terdapat dashboard, kemudian ada dokter, ada juga poli, obat, dan pasien. Nah, di bagian pasien ini nanti kita akan register langsung di bagian login pasien. Kita coba tambahkan obat dulu ya. Mau tambahkan obat, misal obat install kemasan botol. Untuk harganya kita coba di 5.000 dulu. Coba di 5.000. Nah, ini tadi data yang telah kita tambahkan, install kemasannya botol, harganya 5.000. Di sini kita juga bisa melakukan edit ketika kita menginputkan salah. Misalnya kita mau edit nih, harganya kita edit menjadi 8.000. Kemudian kita simpan. Nah, ini harganya otomatis berubah menjadi 8.000. Oke, kita coba lagi di bagian poli. Nah, di bagian poli ini sudah ada poli gigi, poli anak, poli gizi, poli umum, poli mata. Kita coba tambahkan lagi poli unit gawat darurat, misal poliklinik khusus untuk pasien gawat darurat. Oke, kita tambahkan. Nah, ini data berhasil ditambahkan. Kita juga bisa melakukan editing di sini. Misal mau edit namanya poli UGD menjadi poli IGD, misal instalasi gawat darurat. Nah, kita coba ubah. Ini poliklinik khusus untuk pasien gawat darurat dan butuh banget pertolongan. Kita simpan. Nah, ini otomatis bisa tergantikan nama poli menjadi poli IGD, kemudian poliklinik khusus untuk pasien gawat darurat dan butuh banget pertolongan. Oke, lanjut lagi ada di bagian dokter. Nah, dokter ini sudah saya inputkan kemarin, saya coba ada Fredian Zidan oleh Dedi. Kita coba lagi tambahkan, misal namanya apa, Marcel, alamat Jalan Muncak 1 Semarang. Berartinya 08987987. Ini tadi ada poli gigi, poli anak, poli gizi, poli umum, poli mata, dan juga poli IGD. Ini tadi yang ada di bagian poli sini ya. Ini kita coba pilih poli mata, kita tambahkan. Nah, ini sudah bisa ditambahkan di sini, bisa muncul datanya. Kita coba edit bagian apa, Alex ini misal Jalan Buntu. Kita ubah alamatnya, tapi Bumi Menatani.
ubah. Poli juga bisa kita ubah menjadi poli umum. Kita simpan. Tadi yang Alex ya, Alex Jalan Bungku 2 Pati Bumi Ngatangi. Ini poli bisa kita ubah jadi poli umum. Oke, dokter udah, poli udah, obat udah, pasien nanti kita logout dulu. Kemudian kita coba masuk di bagian dokter. Tadi yang terakhir kita inputkan username-nya Marcel. Untuk passwordnya sama ya, sama dengan username Marcel. Kita masuk. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard dokter. Ada jadwal praktek dokter, masih kosongan, ada periksa pasien dan juga riwayat dari pasien. Nah, untuk jadwal praktek dokter kita coba tambahkan dulu. Kita tambahkan misal hari Rabu, buka praktek hari Rabu. Untuk jamnya start jam 12 jam 12.00. Kemudian jam selesainya kita pakai jam 15.00 juga, jam 3 kita tambahkan. Nah, ini datanya sudah ditambahkan. Tapi kita mau buka praktek lagi nih, misal kita tambahkan lagi hari Jumat, kita mau buka praktek jam berapa enaknya, jam 7, misal jam 7 pas sampai jam 9 kita inputkan juga jam 9 tambahkan. Nah, di sini juga berhasil ditambahkan hari Jumat jam 7 sampai jam 9. Nah, ini ada status. Nah, di sini kita coba klik aja di sini. Nah, untuk bagian status tadi ini ada di bagian aktif ya. Ini menunjukkan kalau kita mau buka praktek nih, kita kan sudah menunjukkan hari Rabu dan juga Jumat tadi. Kita mau mengaktifkan yang hari Rabu, misal kita aktif di hari Rabu ya. Kita klik ya, kemudian simpan. Nah, di sini status berubah menjadi Y, ada tombol Y di sini. Nah, nanti di sini akan muncul di bagian pasien. Misal kita menyebutkan dengan poli mata dengan nama dokter Marcel, maka di situ akan muncul jadwal periksa untuk dokter tersebut gitu. Kemudian periksa pasien nanti kita logout dulu. Kita coba masuk ke pasien. Nah, di sini kita register dulu karena belum punya akun. Misal namanya Agus, nomor KTP 331811135. Untuk alamatnya misal Jalan Gembong, Semarang. Passwordnya kita samakan aja ya, biar ingat. Passwordnya samakan nama Agus, kemudian nomor handphonenya 08. Oke, kita buat akun, kemudian kita coba login. Username Agus, passwordnya saya buat sama tadi dengan nama Agus. Kita masuk. Nah, ini adalah bagian dashboard dari pasien. Di sini ada daftar poli. Ini juga sudah mendapatkan nomor rekam medis dari hasil kita register tadi, otomatis kita mendapatkan nomor rekam medis. Kemudian kita coba pilih poli mata ya, poli mata. Nah, di sini tadi kan saya mengutipkan ada hari Rabu dan juga hari Jumat. Di sini tadi yang hari Jumat statusnya saya tidak aktifkan. Di sini tadi yang saya aktifkan cuma hari Rabu. Di sini sudah tertagnya cuma hari Rabu. Kemudian keluhan mata sakit, susah dibuka dan merah gitu, kita daftarkan. Nah, ini otomatis di daftar poli menambahkan datanya ya, poli mata. Untuk dokternya dokter Marcel, hari Rabu
Oke, kita coba masuk lagi ke dokter Marcel ya. Coba dokter Marcel, maksudnya Marcel masuk. Oke, tadi sudah melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran tadi masuk di bagian periksa pasien. Nah, di riwayat pasien masih kosong karena kita belum periksa ya. Misal kita sudah memeriksa dari pasien tersebut, kita lakukan saja klik di sini periksa. Bagus, di hari Rabu, misal tanggal 18 di jam berapa tadi ya? Jam 12 kayaknya, jam 7 ya. Dan coba lagi lah jam 8, misal jam 8 tepat. Catatan, jangan berkendara tidak menggunakan kaca helm, mata dengan ditutup. Misal catatannya seperti itu. Kemudian pilih obat, ada vitamin sama piang, ada pilihkan isto tadi ya, isto, dan kita periksa. Oke, ini sudah diperiksa ya tadi. Di sini kita juga bisa melakukan edit, misal catatannya salah kita bisa edit juga. Jangan digosok, jangan digosok. Dan tidur tepat waktu. Kita simpan. Oke, kita coba buka di riwayat pasien. Nah, di sini riwayat pasien langsung menambah sendiri ya. Dari tadi sebelum kita periksa di riwayat pasien ini masih kosong. Kemudian setelah kita periksa, pasien tersebut akan menambahkan data di riwayat pasien. Ini ada nomor rekam medisnya. Kemudian di sini kita bisa juga lihat detail riwayat periksanya. Nah, ini ada tanggal periksa tadi, keluhan, obat, dan juga biaya yang dikeluarkan untuk biaya berobat di sini. Oke, kita coba buka lagi di bagian pasien. Kita masuk tadi, namanya siapa tadi, Agus. Agus masuk. Oke. Nah, di sini kita juga bisa melihat detail yang diberikan oleh dokter tadi ya. Ini ada detail periksa, ada dokter Marcel, Permata, hari, dan juga biaya periksa bisa kita lihat, bisa dilihat oleh pasien yang melakukan pengobatan seperti itu. Oke, mungkin kita bisa cek lagi di admin. Kita lakukan username password ini selalu benar. Oke, tadi kita melakukan penambahan pasien. Ini ada Agus, kita bisa lakukan edit juga. Di dokter Marcel ketambah poli. Mungkin cukup ya untuk penjelasan mengenai website poli-poli yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.